Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel YouTube Bumi Sani Perme atau BSP Top. BSP Top sedang berada di lokasi lapangan tenis yang berada di komplek perumahan BSP Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Sabtu pagi 8 Februari 2025. Keberadaan lapangan tenis ini menjadi daya tarik bagi komplek perumahan BSP. Memang perumahan BSP ini keren loh, dilengkapi dengan fasilitas lapangan tenis. Nah, untuk mengetahui sejauh mana mengenai sejarah lapangan tenis ini, BSP tetap akan mewawancarai Pak Sunir, bendahara tenis Bumi Sani Tenis Club. Pak Sunir ini adalah warga lama BSP. Yuk kita simak wawancara dengan Pak Sunir. Assalamualaikum Pak Sunir. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Udah latihan Pak? Udah nih, udah basah-basah. Iya. Pak Sunir, Siap. kepingin tahu ini sejarahnya lapangan tenis dan terbentuknya klub ini. Baik. Jadi awal pembangunan lapangan tenis itu sekitar tahun 90-an. Kira-kira 91 92. Itu dimulai pembangunannya. Memang waktu itu informasi dari developer bahwa ingin bikin yang spesial untuk Bumi Sani dibanding dengan perumahan-perumahan lain, karena kan memang di sini terkenalnya perumahan sederhana tapi punya fasilitas lapangan tenis kelas 1. Itu pun makanya sampai saat ini pun saya bilang lapangan masih terbaik untuk daerah Bekasi sampai saat ini, karena memang dia semi grafit ya Pak. Nah, ini memang diperuntukkan untuk warga utamanya Bumi Sani dan sekitarnya. Kita pun tidak menutup kemungkinan, maksudnya nggak untuk anggota itu bisa dari mana aja. Jadi tidak monopoli dari Bumi Sani seperti itu. Karena memang kalau kita warga Bumi Sani aja sepertinya agak kurang. Jadi seperti program dari Bapak Ketua PBBPT kan, kalau bisa terbuka untuk semuanya seperti itu. Karena memang sarana itu tidak boleh dimiliki untuk satu komunitas saja. Iya. Boleh seluruh aturannya seperti itu Pak. Nah, kita tenis ini dulu awalnya ada dua klub. Iya. Sama-sama Bumi Sani. Jadi yang main hari Sabtu sama hari Minggu gitu. Saya sendiri baru main tenis sekitar tahun 2000-an lah gitu ya. Nah, habis itu kita gabungkan Pak, untuk yang teman-teman hari Sabtu sama hari Minggu itu. Jadi makin banyak akhirnya, sampai saat ini kita punya anggota sekitar 30, tapi yang aktif sih sekitar 20-an. Iya. Ada 30 tapi yang aktif. Misalnya ada yang pensiun, ada yang udah memang tidak main lagi. Mungkin coba olahraga yang lain gitu. Iya. Tolong dijelaskan persyaratan untuk bisa berlatih di tempat ini Pak Sunir. Kita sih tidak ini ya Pak ya, kalau persyaratan untuk saat ini anggota kan sudah penuh. Jadi awalnya kalau kita nerima anggota, biasanya kita lihat dulu, kita coba tes dulu. Kalau memang beliaunya sudah biasa main, itu mungkin tinggal nanti kita coba laporkan ke pengurus Pak, boleh tidaknya beliau ikut main di sini. Gitu. Karena memang ada beberapa kali kejadian kita coba terima ternyata belum bisa. Itu kasihan jadinya. Akhirnya kita sarankan untuk main sama pelatih, karena di sini juga ada pelatih Pak. Seperti kita punya pelatih Pak Iksan, biasanya kita akan selalu belajar sama beliau dulu
sebelum gabung ke klub begitu. Karena Jadi kalau yang pemula nggak main dulu sama yang pemain-pemain lama. enggak, jadi apa namanya, kita lihat kalau memang sudah biasa bisa main maksudnya, Mm-mm. kalau bisa main bisa Pak, Mm-mm. tapi kalau belum bisa ya kita arahkan ke pelatih dulu. Karena memang main tenis tidak sederhana olahraga yang lain. Kalau bulu tangkis Iya. siapapun langsung bisa. Iya. Kalau tenis agak sulit ya Pak. Iya. Iya. Kembali yang Pak Sunil ucapkan di awal bahwa ini ide dari developer, Ya. itu menarik, baru tahu. Jadi bukan ide dari warga, Pak. Bukan, bukan. Itu apa namanya, ide dari developer Pak. Memang kita mau bikin perumahan yang spesial. Ini kan terkenalnya kan memang perumahan sederhana, Iya. ya sederhana kan. Tapi kita di apa waktu itu dari developer sendiri seperti itu, mau bikin spesial, bikin lapangan tenis. Karena di Bekasi belum ada lapangan tenis, apalagi di perumahan yang sederhana. Kebanyakan rata-rata di perumahan yang menengah ke atas itu. Jadi artinya untuk kategori perumahan sederhana, Bumi Sani yang pertama kali Pertama kali. itu berdasarkan survei atau asumsi? Kalau dulu mungkin asumsi ya Pak ya. Nah. Kita memang namanya dari tim marketingnya sendiri punya visi ke depan gitu. Kita kalau tunggunya ini contohnya dulu kan belum ada apa ya. Kalau rata-rata perumahan maaf mungkin di tempat ibadah apa segala macam gitu. Tapi kita plotting sendiri. Jadi sama developer di plotting apa namanya untuk tengah-tengah itu sarana olahraga, untuk sekitar masih banyak apa namanya sarana-sarana yang bisa untuk tempat ibadah. Iya. Pak Sunil waktu itu terlibat di perusahaan developer Kebetulan saya dari tahun 93 saya sampai 2005. Ya, para sahabat, apa yang diucapkan Pak Sunil ini valid seperti yang dia ucapkan bahwa Pak Sunil bagian dari pengembang, karyawan pengembang, jadi tahu betul sejarahnya. Mengapa waktu itu developer atau pengembang punya visi yang begitu bagus mengenai lapangan tenis ini? Betul. Jadi gini, lapangan tenis kan identik dengan olahraga mahal Pak. Mohon maaf nih, untuk dulu ya. Iya. Kalau sekarang kita sudah bisa main, enggak juga sebenarnya. Cuman itu image orang aja. Karena itu tadi mereka image-nya kan semuanya mahal, tapi ternyata tidak seperti itu. Tapi kita visinya seperti itu. Kita bikin perumahan sederhana tapi punya sarana yang kelas 1. Seperti itu Pak. Dan ternyata memang apa yang kita coba terapkan itu memang jadi apa ya, nilai plus dari developer dengan banyak sekali penjualan Pak. Oh, Dari situ berpengaruh ya? berpengaruh, sangat berpengaruh. Ya, bahkan dari teman-teman tuh banyak yang bisa main tenis, beli rumah karena ada lapangan tenis. Ada juga yang apa namanya banyak yang pegawai negeri itu mereka tertarik karena ini ada lapangan tenis. Aneh ini. Dan tempatnya strategis. Tempat di tengah-tengah. Iya. Begitu ngelihat ke lapangan ke developer ke pemasaran langsung mampir ke boleh juga ini. Itu seperti itu. Pak, kalau boleh tahu duluan mana rumah sama lapangan tenis yang dibangun? Rumah Pak, rumah tapi belum banyak. Waktu itu baru sebagian. Ya, Pak, ini kan perumahan Bumi Sani dibagi 2 tahap ya. Tahap pertama sama tahap kedua. Tahap pertama tahun berapa Pak? Tahap pertama itu tahun 91-an Pak. 91-an. Ya. 91-an. Maaf. Tahun 90-an Pak. 90. Ah, Itu soalnya saya ingat itu, saya kan belum di sini ya. Iya. Tapi waktu itu udah dibangun di blok H, sama yang kedua itu di blok G. itu Teman-teman. waktu pembangun rumah belum ada lapangan tenis. Belum, baru masih tanah kosong. Itu tahun berapa dibangun lapangan tenis? Lapangan tenis sekitar tahun dimulai untuk ground breaknya tahun 90-an Pak. 90-an. Iya. Terus itu semuanya didanai dari developer. Dari developer. Full. Termasuk ini Full developer. Terus untuk mulai dibentuk Bumi Sani Tennis Club tahun berapa Pak? Kalau Bumi Sani Tennis Club ya saya kurang ini ya, karena memang saya mungkin sebelum tahun 2000-an Pak. Karena sebelum tahun 2000 sudah ada yang hari Minggu. Nah, kayak gabung itu saya main hari Sabtu.
Iya. Seperti itu yang tadi saya cerita itu. Karena kalau itu tahun 9, jadi lapangannya jadi, teman-teman sudah mulai main, Pak. Iya. Antara tahun 93, 93, 94 itu sudah Iya. mulai main. Keberadaan lapangan tenis ini tentu dari sisi bisnis menguntungkan developer, Pak ya. Sangat sekali. Jadi orang menguntungkan. datang ke developer terus mampir ke sini, Pak. Betul. Karena itu tadi saya juga bukan mengesampingkan yang lain ya, karena memang begitu dilihat, wah ini ada lapangan keren. Di situ kan ada, jadi ini kita jadikan ikon, Pak. Iya. Ikon perumahan Bumi Sani. Terkenalnya punya lapangan yang bagus. Iya. Selain visi dari pihak developer dari sisi bisnis, sebenarnya lapangan tenis ini fungsinya untuk apa? Untuk itu tadi, jadi utamanya kan memang untuk warga bisa main tenis di sini seperti itu, Pak. Dan untuk kegiatan yang lain-lain kita tidak di itu, kecuali tapi tetap waktu itu kita developer membatasi untuk kegiatan yang tidak merusak lapangan, itu aja. Untuk jadi member berapa iuran per bulannya, Pak? Kita mungkin bisa dibilang gimana ya, untuk per anggota, Pak, kita 125.000. Itu sudah termasuk bola untuk anak-anak ballboy sama apa namanya ya, untuk kontribusi lingkungan gitu aja. Pernah diadakan turnamen, Pak? Pernah. Kalau intern sering hampir setiap tahun. Iya. Tapi kalau untuk yang kemarin 4 klub baru 1 kali. Iya. Ya. Peminatnya bapak-bapak semua. Sebelumnya banyak ibu-ibu juga. Tapi yang paling banyak memang bapak-bapak. Kita juga berusaha sih coba nyari apa namanya untuk generasi ya, Pak. Cuman memang agak sulit. Untuk saat ini saya agak sulit memang. Iya. Saya udah pernah bikin program latihan gratis. Kita udah sediaan raket, sediaan pelatih, tapi nggak ada, Pak, peminatnya. Gitu, saya juga bingung gitu. Karena mungkin dari tadi image-nya bahwa tenis itu olahraga yang susah, Iya. terus mahal seperti itu. Mm-mm. Terus apalagi mungkin anak-anak sekarang asik dengan dunianya sendiri. Iya. Iya, Jadi ini kelas-kelas penghobi yang cari hiburan, Pak ya. betul, Pak. Bukan untuk cari prestasi. Karena Bang udah lewat, Pak. Kalau untuk prestasi kita udah lewat umurnya. Iya. Tapi tetap kalau ada pertandingan di luar, kita sering ada tamu, ada kita juga tandang ke tempat lain, ke lawan lain. Terus kita juga kemarin ikut partisipasi tanding di PLT, Pak, PLT Bekasi. Gitu. Meskipun belum lah ya, pemainnya kan memang udah sepuh-sepuh, Pak. Iya. Ini pemainnya banyak yang pensiunan. Untuk saat ini banyak kan pensiunan. Mm-mm. Iya. Jadi jadwal latihannya hari apa aja? Jadwal latihan tuh hari Sabtu Minggu sama bonusnya hari Rabu. Rabu pagi. Iya. Sabtu Minggu pagi sama Rabu pagi. Iya. Terakhir, apa yang ingin Pak Junior sampaikan kepada para penonton channel YouTube BSP Top yang kepingin bergabung atau latihan di Bumi Sani Tenis Club ini? Boleh. Jadi gini, kalau untuk bergabung mungkin bisa di hari lain, di hari Sabtu Minggu, karena memang yang seperti saya bilang tadi, anggota kita sudah full, Pak, terlalu. Jadi kalau datang semua itu susah kita ngaturnya gitu. Tapi kita masih bersyukur karena lapangan ada 2, jadi menunggunya nggak terlalu lama gitu, Pak. Jadi kalau memang mau silakan tandang ke sini, goso boleh silakan, karena memang ada teman-teman, beberapa teman kita rata-rata udah kenal, Pak. Iya. Karena sahabat dengan Bapak itu tenis ini lingkungannya sempit, ketemunya mereka lagi seperti itu, Pak. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk yang baru mungkin dari luar kota segala macam bisa ngubungin saya. Iya. Nanti dari situ kita coba tes dulu, istilahnya seperti itu, Pak. Iya. Dites dulu kalau memang lumayan lah gitu ya, paling enggak kalau lumayan atau bagus gitu, nanti teguh dari pengurus, Pak. Kalau pengurus setuju silakan. Iya. Gitu. Teman-teman, demikian wawancara eksklusif BSP Top dengan Pak Junior.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih Pak Sunir. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.